Dari total SHU atau pendapatan dalam 1 tahun buku, setelah dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban yang lainnya termasuk pajak atau yang kita kenal dengan SHU tadi itu, ya, anggota itu menetapkan dalam sebuah rapat yang disebut dengan RAT tentang distribusi SHU buat apa saja. Nah, setidaknya ada 6 pos distribusi SHU yang bisa disepakati oleh anggota dan dituangkan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga koperasi syariah. Nah, 6 pos itu yang pertama adalah dari SHU itu dialokasikan untuk cadangan. Ini wajib. Dalam peraturan perundang-undangan tentang koperasi, itu SHU itu distribusikan setelah dicadangkan dulu. Itu ada cadangan. Alokasi pertama untuk cadangan. Ya, saya ngasih contoh nanti di layar tentang distribusi persentase, tapi itu contoh aja. Bisa 40% buat cadangan, atau 50% buat cadangan, atau minimal 25% buat cadangan. Kebijakan koperasi masing-masing bisa berbeda. Atau koperasi yang baru berdiri dengan yang sudah besar bisa berbeda itu alokasi cadangannya. Yang jelas poin pertama dari SHU itu buat cadangan. Yang kedua buat anggota. Ya, anggota. Nah, anggota itu bergabung di koperasi syariah karena ingin mendapatkan SHU. SHU itu salah satu manfaat saja, benefit bagi anggota. Sebetulnya ada benefitnya lain yang sifatnya ekonomi, kuantitatif, itu SHU. Tapi ada manfaatnya lain, ya, kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial bisa juga dirasakan oleh anggota ketika bergabung koperasi. Nah, jadi poin yang kedua itu adalah alokasi SHU untuk anggota. Untuk cadangan yang pertama, yang kedua untuk anggota. Berapa persentasenya disepakati dalam forum rapat anggota. Yang ketiga buat pengurus dan pengawas. Pengurus dan pengawas bisa ada gaji bulanan, tetapi dari SHU juga bisa dialokasikan untuk nanti pengurus dan pengawas. Ya, tentu pengurus biasanya lebih besar daripada pengawas karena berbasis kinerja, ya. Yang keempat, alokasi SHU itu dialokasikan untuk dana pendidikan. Kita ingat salah satu prinsip koperasi syariah itu adalah ada pendidikan perkoperasian. Ya, oleh karena itu harus ada alokasi anggarannya dari SHU dana pendidikan. Yang kelima itu dana sosial. Dana sosial. Nah, koperasi syariah itu tidak hanya mengurus aspek tamwilnya, tidak tijarinya, tidak bisnisnya saja, tetapi urus sosialnya. Jadi kepentingan sosial anggota dan ekosistem koperasi itu berada harus dianggarkan oleh koperasi. Ya, makanya ada dana sosial. Ya, yang terakhir nanti bisa ada dana pembangunan daerah kerja. Jadi kesimpulannya distribusi SHU di koperasi syariah minimal dibagikan ke 6 pos. Pertama adalah cadangan, yang kedua anggota, yang ketiga pengurus pengawas, yang keempat dana pendidikan, yang kelima dana sosial, dan yang keenam adalah dana pembangunan daerah kerja. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau jadi anggota koperasi atau kalau koperasi syariah ingin membagikan SHU kepada anggota, bagaimana caranya? Nah, dalam koperasi syariah kedudukan anggota itu dua, dual identity. Pertama sebagai pemilik, owner, yang kedua sebagai pelanggan, user. Sebagai pemilik dia memberikan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan sebagainya. Ya. Sebagai owner, sebagai pelanggan, dia memanfaatkan jasa, menggunakan jasa yang dibuka, yang dilayani oleh koperasi. Misalkan belanja, kalau koperasi itu punya toko, meminjam, ngambil pembiayaan, kalau koperasi itu adalah simpan pinjam dan pembiayaan. Nah, karena dua kedudukan ini, maka alokasi SHU untuk anggota didasarkan kepada dua posisi itu. Jadi nanti anggota bisa mendapatkan SHU dalam posisinya dia sebagai pemilik. Yang kedua, anggota dapat mendapatkan SHU dalam posisinya sebagai pelanggan. Nah, makanya nanti SHU anggota itu ada dua sumber. Satu, SHU dari jasa simpanan atau jasa permodalan karena dia pemilik. Yang kedua, SHU dari jasa transaksi karena dia sebagai pelanggan. Nanti kita bisa sebar dari total SHU alokasi anggota dibagi nisbahnya. Misalkan 40% untuk jasa modal, jasa simpanan, 60% untuk jasa transaksi.
ya dari total SHU alokasi anggota, nisbahnya bisa dibagi dua itu. 40% dari jasa simpanan untuk jasa simpanan, 60% untuk jasa transaksi misalkan, ya seperti itu.